Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semuanya, berjumpa lagi dengan saya Bu Erni Tias Fatnani. Hari ini kita akan belajar matematika lagi, melanjutkan materi kemarin. Pada materi kemarin kalian sudah belajar mengenai pembulatan dan penaksiran pecahan. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pembulatan dan penaksiran desimal. Masih ingat kan bilangan desimal? Nah, kita akan belajar mengenai pembulatan dan penaksirannya. Membulatkan desimal. Perhatikan bilangan desimal berikut. Nah, di sini ada 12,76. Yang perlu kalian perhatikan adalah angka satuannya, yaitu berupa angka 2 kalau di sini. Dan selanjutnya adalah angka persepuluhannya. Jadi ketika membulatkan desimal, yang perlu kalian perhatikan adalah angka di depan koma dan di belakang koma. Perlu diingat, yang diperhatikan adalah angka di depan koma dan di belakang koma. Itu adalah kunci dari membulatkan desimal. Di sini ada 12,76. Nah, yang pertama dilihat adalah angka di belakang koma, yang persepuluhan. Apabila nilai persepuluhannya itu kurang dari 5, itu ada 0, 1, 2, 3, 4, maka bilangan satuannya tetap, maka bilangan yang di depan komanya itu tetap. Jadi apabila yang di belakang koma itu nilainya kurang dari 5, maka yang di depan koma itu nilainya tetap. Selanjutnya, yang kedua peraturannya adalah apabila bilangan persepuluhannya atau yang di belakang koma itu sama dengan 5, maka bilangan satuannya ditambah 1. Berarti yang di depan koma itu ditambahkan 1. Selanjutnya, yang ketiga peraturannya adalah apabila bilangan persepuluhannya, yaitu yang di belakang koma lagi, itu lebih dari 5, yaitu ada 6, 7, 8, 9, maka bilangan satuannya ditambah 1. Jadi untuk melihatnya, apabila kurang dari 5, ada 0, 1, 2, 3, 4, yang di belakang koma, maka yang di depan koma itu tetap bilangannya. Apabila lebih besar atau sama dengan 5, ada 5, 6, 7, 8, 9 di sini, maka yang di depan koma itu ditambah 1. Seperti apa contohnya? Di sini ada contoh, bulatkan bilangan desimal ke satuan terdekat. Ada yang pertama, ada 7, 3, 4. Nah, 7 di sini adalah satuan. Kita tulis dulu. Ditambah, kemudian kita lihat yang di belakang koma, itu adalah angka 3. Angka 3 ini lebih kecil dari 5. Nilainya lebih kecil dari 5, berarti dia nilainya 0. Nah, 7 ditambah 0 sama dengan 7. Seperti itu ya pembulatannya. Jadi 7,34 dibulatkan jadi 7. Kemudian yang kedua ada 7,53. Kita tulis dulu lagi satuannya 7. 5 itu bilangannya sama dengan 5. Berarti kalau sama dengan 5, nilainya adalah 1. Berarti satunya dipindah ke atas, 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi 7,53 itu pembulatannya ada 8. Kemudian tulis lagi bilangan di depan koma, 7. Kemudian kita lihat yang di belakang koma ada 8. Bilangan 8 itu lebih besar dari 5. Berarti nilainya juga 1. Tuliskan lagi 1 di sampingnya jadi 8. Yang kurang dari 5 itu berarti nilainya 0. Yang sama dengan 5 itu 1, yang lebih dari 5 itu 1. Nah, jadi pembulatannya seperti ini. 7,34 itu nilai 3 itu lebih kecil dari 5, berarti dia
tetap 7. 7,53, 5 itu sama dengan 5, berarti dia pembulatannya menjadi 8, ini ditambah 1. Yang ini 7,86, 8-nya itu lebih besar dari 5, berarti di sini juga ditambahkan 1, jadi 8 pembulatannya. Seperti itu nggih. Selanjutnya ada contoh lain, yaitu sama, bulatkan bilangan desimal ke satuan terdekat. Contohnya ada 8,63. Kita lihat tulis dulu yang di depan koma ada 8, ditulis dulu. Kemudian yang di belakang koma itu ada angka 6. Angka 6 itu lebih besar dari 5. Maka sama dengan dibulatkan menjadi 1. Nah, 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi pembulatannya 8,63 itu 9. 12-nya ditulis dulu, kemudian kita lihat di belakang koma ada angka 4, itu lebih kecil dari 5, berarti nilainya adalah pembulatannya 0. 12 ditambah 0 sama dengan 12. Kemudian 154,731, 154-nya ditulis dulu, yang di depan koma itu semua ditulis dulu. Terus kita lihat satu angka di belakang koma yaitu angka 7. Nilai angka 7 itu lebih besar dari 5, berarti pembulatannya adalah 1. 154 ditambah 1 hasilnya 155. Nah, jadi perlu dilihat bahwa 8,63 itu karena 6-nya lebih dari 5 dibulatkan menjadi 9. 12,4 karena 4-nya lebih kecil dari 5, berarti pembulatannya tetap 12. Ada 154,731, itu di belakang komanya yaitu angka 7 itu lebih besar dari 5, maka dibulatkan jadi 155. Lanjut, ada penaksiran operasi hitung bilangan desimal. Penaksiran hasil operasi hitung pada bilangan desimal dilakukan pertama kali dengan membulatkan bilangan desimal tersebut. Selanjutnya baru dihitung berdasarkan jenis operasi hitungnya. Semisal adalah taksirlah hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Pada contoh pertama ada contoh penjumlahan. Ada 2,65 dan tambah 4,32. Kita bulatkan dulu, tulis angka 2-nya dulu, ditambah. Nah, di belakang koma ada angka 6, itu lebih besar dari 5. Berarti kalau lebih besar dari 5 ditambah 1. Selanjutnya tandanya adalah tambah. Tulis lagi 4. Nah, ditambah, kita lihat yang di belakang koma adalah angka 3. 3 itu kurang dari 5. Karena 3 kurang dari 5 nilainya adalah 0. Kita tinggal tambahkan 2 tambah 1, 3. Kemudian ditambah 4 tambah 0, 4. Hasilnya adalah 3 tambah 4 sama dengan 7. Seperti itu nggih. Yang kedua adalah pengurangan 36,78 dikurangi 31,21. Kita bulatkan dulu, tulis dulu yang di depan koma 36, ditambah, kita lihat bilangan di belakang koma itu ada angka 7. Nah, 7 itu lebih besar dari 5, berarti nilainya adalah 1. Tulis, kemudian dikurangkan, ada 31-nya ditulis dulu. Nah, ditambah, kita lihat di belakang koma ada angka 2. Nah, angka 2 nilainya lebih kecil dari 5, berarti nilainya adalah 0. 36 ditambah 1 sama dengan 37, tandanya dikurangi, 31 tambah 0, 31. 37 dikurangi 31 yaitu 6, hasilnya seperti itu nggih. Jelas? Nah, jadi dibulatkan dulu, setelah dibulatkan baru ditambahkan. Jangan ditambahkan dulu baru dibulatkan, tapi dibulatkan dulu baru ditambahkan, atau dibulatkan dulu baru dikurangkan. Seperti itu nggih, caranya harus dibulatkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah taksirlah hasil perkalian dan pembagian berikut. Contoh yang A, ada 2,8
2,8 dikali 0,6. Tulis dulu 2-nya di depan koma, ditambah. Di belakang koma ada nilai 8, itu lebih besar dari 5. Berarti nilainya adalah 1. Tandanya kali. Kemudian 0-nya juga ditulis dulu, di situ 0. Ditambah. Nah, 6 itu juga lebih besar dari 5. Tambah 5. Tambah 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. 0 tambah 1, 1. Jadi 3 kali 1 hasilnya 3. 12,13 dibagi 3,5. Nah, 12-nya tulis dulu. 1 itu lebih kecil dari 5. Berarti nilainya adalah 0. Tandanya bagi. Kemudian 3-nya. 5 itu lebih besar dari, itu sama dengan 5. Berarti nilainya juga 5. 3-nya ditulis, ditambah karena sama, berarti nilainya 1. 12 tambah 0 itu 12, dibagi 3 tambah 1, 4. 12 dibagi 4, 3. Seperti itu nggih? Sudah jelas, jadi dibulatkan dulu baru dihitung. Nah, di sini ada latihan bulatkan bilangan desimal berikut ke dalam satuan terdekat. Di sini dibulatkan dulu satuan terdekatnya. Ingat yang dilihat adalah yang di belakang koma dan di depan koma. Yang kedua, yang 8 sampai 15 itu taksirlah hasil operasi hitung bilangan desimal berikut. Jadi dibulatkan dulu baru dicari perhitungannya. Mau ditambahkan, dikurangkan, dibagi maupun dikali. Diingat ditambah dulu baru dicari nggih. Sekian dari Bu Erni, banyak salahnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.